Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Guys, ini terjadi perang besar di Laut Iran atau di Selat Hormuz. Iya benar teman-teman, sudah terjadi baku tembak antara kapal perang IRGC Iran melawan US Navy yang saat itu tengah menyerang kapal tanker milik Iran. Sinyal darurat pun dikirimkan dan bala bantuan langsung meluncur teman-teman menuju tempat terjadinya serangan. Nah teman-teman yang luar biasa, ini pasukan armada kapal perang dari Iran berhasil mengusir kapal perang Amerika Serikat yang mencoba untuk menyerang kapal tanker milik Iran tersebut. Dan yang terjadi apa teman-teman? Kejar-kejaran seperti kucing ngejar anjing. Ini kapal perang milik Amerika sampai terbirit-birit teman-teman karena dikejar bukan satu atau dua tapi oleh armada kapal perang yang siap berperang bertempur, bukan lagi memberikan aba-aba. Nah, kita hari ini teman-teman di video kali ini kita bakal melihat jalannya ya di war zone di Laut Iran, bagaimana terjadinya teman-teman ini kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Dan bisa nggak ini Iran ya menangkap atau mungkin memberikan damage separah apa kepada kapal perang Amerika yang ya nekat teman-teman, open fire ya, ngebarbar duluan ya, beraninya mereka sama kapal tanker teman-teman. Giliran dapat lawan yang sepadan kabur. Wah ini seru deh teman-teman. Yuk kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Ya, di sisi lain pemirsa, Iran menegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun, jubir Kemenlu Iran Ismail Baghai mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghai mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh.
Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964, di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Gempar. Iran mengklaim sebuah kapal perang fregat Amerika Serikat dihancurkan oleh 2 rudal mematikan di Selat Hormuz. Ketegangan pecah setelah kapal perang itu disebut nekat melanggar izin dan tetap melaju meski sudah diperingatkan berkali-kali oleh militer Iran. Dalam hitungan detik, 2 rudal diluncurkan dan menghantam telak badan kapal hingga memaksa fregat raksasa itu berputar balik dalam kondisi rusak parah. Situasi makin panas setelah Teheran mengeluarkan ancaman keras bahwa Selat Hormuz bisa berubah menjadi zona paling berbahaya di dunia jika Amerika terus ikut campur. Dunia kini menahan napas, karena satu percikan kecil saja bisa memicu konflik yang jauh lebih besar. serta pusat komando militer dan intelijen Iran. Semua ini disebabkan langkah cepat militer Teheran yang segera mengaktifkan pertahanan udaranya. Bahkan kekalahan Amerika semakin berlipat ganda usai serangan balasan Iran justru berhasil melumpuhkan sejumlah titik. Mulai dari 3 kapal perang AS, wilayah Uni Emirat Arab hingga Bandara Internasional Dubai. Serangkaian insiden ini semakin menjauhkan AS dengan negara-negara Teluk dan Eropa yang diam-diam berhasil dilobi Teheran. Kini Amerika Serikat berdiri sendirian dengan amunisi yang semakin menipis di tengah ancaman pecahnya perang kedua. Yang menjadi masalah, CIA memprediksi Iran telah membangun kembali kekuatannya untuk bertempur secara penuh selama beberapa bulan ke depan. Apakah skenario perang bakal kembali terulang dengan berujung kekalahan bagi para penjajah? Cetak Gol coba merangkum kesalahan fatal Amerika yang tidak berpikir panjang merusak gencatan senjata sebagai berikut. Gagalnya serangan mendadak agresor dipermalukan Iran. Donald Trump beserta para bawahannya mungkin termasuk orang-orang paling awal yang dibukakan gerbang pintu neraka di akhirat kelak. Bukannya tanpa alasan, di bawah kepemimpinannya Amerika Serikat semakin kental
dengan label negara pendusta nomor 1 di dunia. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dalam lanjutan perang antara AS kontra Republik Islam Iran. Di tengah gencatan senjata dan upaya diplomasi untuk mencapai kata sepakat damai, negeri Paman Sam justru melakukan agresi, membabi buta tanpa peringatan sama sekali. Tidak hanya ke sejumlah kapal tanker yang berada di Selat Hormuz, melainkan juga wilayah-wilayah Iran. Di antaranya termasuk Qasim, Minab, Bandar Abbas, hingga ibu kota Teheran. Menurut laporan, sebuah ledakan keras disertai kepulan asap hitam tebal turut menyelimuti jantung negeri para mullah. Barangkali orang-orang di bawah komando pusat Senkom berpikir serangan mendadak seperti ini tidak akan mampu diantisipasi dan bisa meluluh lantahkan Republik Islam Iran. Sayangnya kenyataan tidak berjalan seindah film-film Hollywood, di mana Amerika Serikat selalu keluar sebagai pemenangnya. Bukannya panik ataupun lengah, militer Teheran justru merespons cepat dengan mengaktifkan pertahanan udaranya. Hasilnya, gelontoran agresi yang dilakukan Paman Sam hanya terkungkung di langit-langit tanpa bisa menembus kubah tak kasat mata yang melindungi Teheran. Meski begitu, seperti biasanya, Amerika Serikat selaku penjajah nampaknya belum paham soal definisi rasa malu. Setelah terbukti gagal total, negeri Paman Sam justru menebar propaganda soal keberhasilan operasi tersebut. Mereka mengklaim telah melumpuhkan sejumlah titik vital Teheran, sebut saja seperti lokasi peluncuran drone dan rudal, lokasi komando dan kendali, serta pusat intelijen negeri para mullah. Bukannya naik ke atas angin, klaim tersebut justru semakin membuka kedok Donald Trump selama perang. Pasalnya, sang presiden sempat mengklaim keberhasilannya memusnahkan 80% kekuatan militer Iran, termasuk fasilitas produksi dan peluncur rudal mereka. Bahkan Trump sempat mengatakan bahwa militer Iran bukan lagi ancaman bagi Paman Sam. Jika memang demikian, serangan Amerika ke Teheran baru-baru ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasinya di mana wah ini memang luar biasa, applause buat pasukan Iran yang berhasil mengusir kapal perang Amerika Serikat yang mencoba untuk menyerang kapal tanker dari milik Iran ya. Jadi teman-teman gimana nih? Ini perang lanjut kayaknya sih, kemungkinan besar saya pikir bakal lanjut, walaupun yang jelas yang pihak yang paling dirugikan adalah Amerika. Amerika ya nanggung teman-teman. Saya lihatnya Trump itu masih nanggung, mau perang nggak mau damai nggak mau. Terus maunya apa ya? Kacau lah teman-teman, ini dunia dibikin Indonesia aja kena batunya teman-teman. Kita lihat harga minyak teman-teman ya non subsidi di Indonesia juga sudah naik, walaupun pemerintah sudah berusaha mati-matian untuk menjaga Pertalite untuk masih di level 10.000. Jadi memang ya ini pemerintah kita sudah maksimal teman-teman untuk menjaga harga BBM biar rakyat tidak kesulitan. Stok juga masih aman hingga saat ini, walaupun harga plastik yang nggak kena subsidi memang harganya sudah naik hampir 100% teman-teman. Ya di beberapa tempat bahkan ada yang sampai 2 kali lipat. Wah itu memang agak susah teman-teman, karena ini bukan efek dari satu negara tapi efek domino dari perang besar Amerika dan juga Iran yang membuat harga minyak global per barelnya kemarin sudah tembus $120 per barel. Jadi ya otomatis harga kebutuhan pokok yang menggunakan berbasis plastik naik. Ya, itu informasi kita hari ini. Kita bakal terus upload deh video-video menarik lainnya. Itu jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.